Pandemi COVID-19 masih terjadi di dunia. Angka penyebaran virus corona di Indonesia pun masih tinggi. Di tengah kabar buruk tersebut, sebuah harapan muncul ketika perusahaan farmasi milik Cina, Sinovac Biotech, menyatakan telah melakukan uji penelitian terhadap vaksin corona. Perusahaan Cina yang mengklaim telah menyelesaikan uji klinis fase pertama dan kedua itu menggandeng perusahaan farmasi Indonesia untuk melakukan uji klinis fase terakhir. Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Unpad, Kusnandi Rusmil memaparkan, sebelum bisa digunakan secara luas, pengembangan vaksin harus menjalani tahap preklinis dan klinis. Pada tahap preklinis, antigen vaksin diperiksa kestabilannya, baik secara fisik maupun kimia. Hasilnya, vaksin tersebut secara fisik dan kimia sudah stabil. Hasil pengujian menunjukkan vaksin yang disuntikan ke hewan tetap aman dan membentuk zat anti. Setelah dinyatakan aman dan bekerja pada hewan, vaksin kemudian diuji cobakan ke manusia. Saat ini, uji klinis di Kota Bandung merupakan pengujian pada fase ketiga. Sudah lebih dari 20 tahun Universitas Padjadjaran melakukan penelitian dan pengujian mengenai vaksin. Atas dasar pengalaman itulah, perusahaan farmasi Indonesia pun memberikan kepercayaan untuk pengujian klinis vaksin COVID-19. Fakultas Kedokteran Unpad didaulat menjadi tim pelaksana untuk menyelesaikan uji klinis ini. Mereka harus menyiapkan ribuan relawan untuk menjadi subjek penelitian. Pro dan kontra kian mencuat di kalangan masyarakat. Sebagian menilai Indonesia telah dijadikan kelinci percobaan oleh Cina. Sebagian lainnya pun mengeluhkan bangsa ini belum mampu membuat vaksin sendiri. Lantas, apakah vaksin corona sebagai salah satu jalan ikhtiar melawan virus ini akan bisa dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia episode kali ini. Halo pemirsa Badar TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat ya. Karena walaupun masih pandemi, kemudian masih panas-panas nih, lagi panas-panasnya ya, tapi kita waktunya untuk berbincang-bincang santai dan membicarakan hal-hal yang sedang ramai. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi. Mudah-mudahan pemirsa selalu sehat walafiat ya, dan sedang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih kabar ayah bunda yang sedang lagi jadi guru nih? Ya, SFH ya, masih sekolah dari rumah. Ini memaksa para orang tua untuk membagi perannya, jadi tukang cuci piring iya, jadi tukang masak iya, jadi ibu guru juga iya, ibu-ibunya semangat ibu-ibu ya, semangat terus. Dan nih bagi yang udah kangen sama bioskop, sabar dulu ya, jangan dulu kumpul-kumpul, jangan dulu jalan-jalan yang berlebihan deh ya. Walaupun sudah new normal, tapi kita tahu dari data-data bahwa sekarang justru kenaikan kasus positif semakin tinggi. Nah, pemirsa, ini kali ini kita masih membicarakan soal new normal, walaupun kita sudah new normal nih ya. Tapi pada akhirnya kita harus memilih jalan yang namanya berdampingan dengan virus. Berdampingan di sini bukan artinya harus berdamai begitu ya. Kita masih tetap memerangi mereka, tapi bagaimana caranya memeranginya dengan bijak, sebijak-bijaknya. Ini akan menjadi tema obrolan kita kali ini, pemirsa. New normal berdampingan dengan virus itu seperti apa sih, begitu ya. Dan salah satu cara berdampingan dengan virus yakni tindakan preventif. Itu bisa dengan protokol kesehatan. Ingat-ingat lagi nih protokol kesehatannya ya. Cuci tangan rajin, pakai sabun, pakai hand sanitizer, jaga jarak juga. Jangan dulu kumpul-kumpul, itu protokol kesehatannya ya. Dan juga pakai masker, jangan lupa, atau face shield. Dan tindakan preventif lainnya bisa juga jangka panjangnya nih. Kita lagi rame yang namanya vaksin. Vaksin corona saat ini sedang dibuat pemirsa. Bahkan tadi kita sudah dibuka dengan teaser yang soal update vaksin corona nih pemirsa. Indonesia ditunjuk oleh perusahaan farmasi Cina untuk uji klinis vaksin Sinovac. Ada rasa bangga tapi juga ada prasangka buruk. Wah, jangan-jangan kita jadi kelinci percobaan. Siapa yang mikir kayak gitu ya? Nah, sekarang kalau saya tanya nih pemirsa, kalau misalnya Anda ditunjuk menjadi relawan
vaksin corona. Disuntikin vaksin nih, tapi belum teruji, mau nggak? Kita simak yuk apa pendapat para warga Cikarang tentang hal ini. Sahabat semangat, ada kabar gembira nih, vaksin corona sudah ditemukan dan sekarang tinggal proses uji klinis. Ya, vaksin digadang-gadang menjadi salah satu ikhtiar kita dalam memerangi virus corona. Hayo, siapa mau jadi relawan? Mau. Alasannya? Pertama karena pengen corona cepat usai, yang kedua biar ada solusi. Gak mau. Alasannya? Pertama karena takut ya, kan antibodi manusia kan beda-beda, takut nanti saya alergi atau saya kena penyakit lain seperti itu. Mau dong. Kenapa alasannya? Ya pastinya itu juga karena untuk alasan kemanusiaan ya, karena kita semua juga sudah mulai lelah dengan pandemi ini. Jadi ketika memang ada kesempatan atau ada peluang, ya kita harus mencoba gitu. Dan tentunya itu juga untuk kemaslahatan kita bersama gitu kan. Melihat dulu perkembangannya kayak gimana. Soalnya kan belum ini juga vaksinnya belum ada uji ke manusia yang lebih jelas gitu. Jadi masih abu-abu lah, masih belum bisa menentukan sikap. Tapi kalau jelas nanti vaksinnya itu ampuh, ada yang terbukti, saya baru mungkin mau. Pribadi saya sendiri, kalau saya tidak mau karena itu resikonya juga besar. Mungkin saat ini belum, tidak mau mungkin. Alasannya? Karena vaksinnya belum teruji untuk sampai saat ini dan belum tentu juga berhasil menangani virus corona saat ini. Mantap! Sahabat semangat emang paling top deh. Rela melakukan hal berani dengan niat demi menyelamatkan saudara-saudara sedunia dari ancaman virus corona. Semoga niat baiknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wah, sangat mulia sekali ya. Memang kalau yang nggak mau, memang alasannya logis sih, belum teruji dan lain-lain. Tapi kalau yang mau, wah luar biasa. Terima kasih ya, semoga niatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baru niat saja karena sudah dapat pahala begitu ya. Apalagi orang-orang Bandung yang sedang diuji nih saat ini, relawan-relawan yang sedang menjadi subjek penelitiannya. Kita doakan saja ya, semoga lancar, semoga sehat walafiat selalu dan sesuai target. Nah, pemirsa, tadi kita sudah ngomongin vaksin nih. Tapi jangan-jangan belum pada ngerti lagi, vaksin itu apa sih? Ada yang bilang vaksin itu obat, benar nggak? Berarti mending kita langsung belajar dulu sama-sama yuk. Pemirsa, vaksin itu seperti apa sih? Cara kerjanya seperti apa? Kita lihat melalui fitur berikut. Vaksin adalah tindakan medis yang tujuannya mencegah penyakit, bukan mengobati. Karena itulah vaksin sangat penting diberikan pada setiap orang sebelum terinfeksi penyakit tertentu. Tubuh manusia memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan organisme asing seperti virus atau bakteri dengan mengirimkan sel tertentu untuk melawan kuman penyebab penyakit yang menyerang. Namun, sistem imun bisa melemah pada waktu-waktu tertentu sehingga tidak cukup kuat untuk melawan penyakit. Oleh karena itulah dibuat vaksin alias imunisasi. Vaksin adalah senjata biologis yang digunakan untuk membantu sistem imun manusia melawan penyakit. Vaksin terbuat dari mikroba penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau mati atau agen yang mengandung racun atau protein tertentu. Meski dibuat dari mikroba alias bibit penyakit, sahabat semangat tidak perlu meragukan keamanannya ya. Pasalnya, mikroba dalam vaksin adalah bentuk yang sudah lemah atau mati sehingga tak akan menyebabkan penyakit itu sendiri di dalam tubuh manusia. Cara kerja vaksin adalah dengan meniru terjadinya infeksi penyakit itu sendiri. Ketika vaksin disuntikan atau diteteskan, sistem imun akan menganggap vaksin sebagai organisme asing yang akan menyerang tubuh. Sistem imun akan mengirimkan sel khusus untuk memberantas vaksin. Dari situ, sistem imun akan mengingat alias membentuk memori atas kejadian tersebut. Hasilnya, sistem imun akan selalu bersiap atas serangan penyakit sebenarnya karena sudah ingat organisme mana yang berbahaya dan perlu diberantas. Pemberian vaksin akan menurunkan risiko orang-orang terserang penyakit tertentu. Wow, luar biasa ya, sahabat semangat.
Nah, begitu ya pemirsa ya. Jadi vaksin itu bukan obat, tapi salah satu tindakan preventif. Nah, jadi pencegahan gitu ya. Yang namanya preventif ada jangka pendek, ada jangka panjangnya. Jangka pendeknya ini dengan protokol kesehatan ya pemirsa. Ingat-ingat lagi, pakai maskernya, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Untuk jangka panjangnya, tindakan preventif ini adalah dengan vaksin. Dan semoga selalu sehat walafiat ya untuk para peneliti yang sedang melakukan uji klinis, juga para relawannya kita doakan sama-sama mudah-mudahan memberikan manfaat bagi seluruh umat di dunia ini. Pemirsa, kita masih akan bahas soal vaksin corona begitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan pakarnya karena banyak anggapan bahwa uji klinis yang dilakukan di Bandung ini adalah jangan-jangan kita dijadiin kelinci percobaan lagi dari Cina. Emang kita nggak bisa bikin sendiri ya vaksinnya? Nanti kita tanya sama ahlinya ya usai jeda berikut. Dan jangan lupa pemirsa tetap terhubung bersama kami melalui WhatsApp Badar TV nomornya 0812 8996 6998, atau Anda juga bebas berkomentar tentang apapun ya, soal misalnya kalau saya sih kayaknya nggak mau kalau divaksin gitu ya. Silakan komentarnya disampaikan aja melalui Instagram kita @officialbadartv. Jangan lupa follow ya dan like postingan-postingan kita. Kita akan kembali usai jeda berikut pemirsa, tetap di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.